Kembali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam YouTube GBI Cempaka Mas. Ibadah pagi hari ini bersama-sama dengan seluruh keluarga di rumah dan dimanapun Anda berada. Saya berharap dan kami semua berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap lakukan protokol kesehatan. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara terkasih, buat Bapak Ibu yang belum vaksin, usia lansia harap segera bisa vaksin supaya kita dapat mengatasi atau dapat melindungi diri dengan vaksin yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan buat yang lain, kita tetap sabar menanti giliran untuk kita vaksin dan sama-sama berdoa Indonesia mengalami kesembuhan. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara kasih, kita mau memulai ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang hari
mau terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu seumur hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami yang besar. Engkau setia sepanjang hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan, karena Engkau layak kami tinggikan. Engkau yang layak terima hormat kami Allah. Seumur hidup kami hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Amin, amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
Dia Allah yang hebat. Yesus namanya. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus kita dahsyat, Bapak Ibu Saudara kasih. Yesus kita dahsyat sekarang dan selama-lamanya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan setia di pihakku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami tetap berada dalam kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh dipertemukan lewat udara Tuhan Yesus. Lewat media online ini Tuhan Yesus. Dan biarlah pertemuan kami ini Tuhan, walaupun berjauhan Tuhan, ada makna yang terkandung di dalamnya Tuhan. Sehingga biarlah sukacita itu mengalir di dalam setiap keberadaan kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh memaknai setiap hari yang kami lalui dalam hidup ini dengan sukacita berasal daripada-Mu Tuhan. Itu semua akan ada Roh Kudus dalam hidup kami yang menuntun, memimpin kami dalam segala kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan yang memberikan pengharapan terus dalam kehidupan kami, bahwa satu kali kelak Tuhan, kami akan dipersekutukan dengan Engkau, Bapa kami di surga. Terima kasih Bapak dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bila hati seorang murid, telinga seorang murid ada pada kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak sekadar membaca dan merenungkan, tapi berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam keberadaan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu Tuhan, berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami semua Tuhan berada dalam kendali, kuasa dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama,
ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, dengan perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Adalah berbahagia mereka yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri tema kuasa Roh Kudus. Kalau minggu lalu saudara kita boleh melihat bagaimana Yesus membuktikan bahwa kematian dan kebangkitannya membuktikan bahwa pengakuan kita, pemberitaan kita dan pengharapan kita itu adalah benar karena Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Dan hari ini kita akan melihat saudara, ayat yang ke-8 dari pembacaan kita dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca itu dimulai dengan pertanyaan besar, yaitu tentang pemulihan kerajaan bagi Israel. Pertanyaan ini dipertanyakan oleh orang Israel sebagai bentuk kerinduan akan pemulihan orang Israel. Kalau kita baca dalam Matius pasal 17 ayat 11 itu dijelaskan sangat jelas bahwa orang Israel rindu supaya mereka menjadikan Yesus itu sebagai raja. Dalam Yohanes 6 ayat 15 juga mengatakan mereka rindu supaya Yesus itu jadi raja bagi Israel. Oleh karena itu di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 juga dengan jelas itu menyatakan Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan oleh Allah dengan perantara Nabi yang kudus di zaman dahulu. Jadi memang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang disimpan oleh orang Israel untuk mereka pertanyakan kepada Yesus. Tapi kita lihat jawaban Yesus gitu ya. Yesus menjawab itu dengan sesuatu yang tidak langsung menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari orang Israel. Karena Yesus tahu bahwa pertanyaan itu tidak sekedar pemulihan Israel secara rohani, tetapi pertanyaan yang dipertanyakan itu juga mengandung mengandung unsur politik, bahwa orang Israel merindukan bahwa Yesus itu berkuasa bukan hanya jadi Tuhan tapi menjadi raja juga yang berkuasa atas dunia, bersifat politik, bahwa Yesus akan menjadi raja bagi Israel yang akan membebaskan Israel di bawah penjajahan sehingga Israel menjadi negara yang bebas, umat yang bebas seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, saudara. Yesus menjawab pertanyaan tersebut, dia menjawab dengan pernyataan eskatologis. Dia berkata begini, waktu dan masa tersebut ditentukan oleh Bapa. Jadi Bapa yang menentukan waktu dan masa berdasarkan kuasanya. Yesus seolah berkata begini, saya tidak tahu kapan waktu dan masanya. Sebagai manusia Yesus berkata, aku tidak tahu. Ya. Tapi sudah terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pertanyaan Yesus selanjutnya dalam ayat ke-8 menegaskan bahwa pernyataan Yesus di dalam ayat yang ke-8 dia berkata begini.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus mau menyatakan, jangan pikirkan kapan pemulihan itu terjadi, tapi pikirkanlah bagaimana supaya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang belum dipulihkan, mereka mengalami pemulihan secara rohani dan jasmani, sehingga pada akhirnya mereka akan dipersekutukan dengan Kristus bersama-sama di surga nanti. Dan jika Roh Kudus turun atas kita, maka di dalam ayat yang ke-8 tadi, kamu akan menjadi saksi. Kalau kuasa Roh Kudus turun atas kehidupan kita, kalau kuasa Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka yang pertama Alkitab berkata, kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita harus pergi untuk menceritakan Kristus. Makanya dengan tegas Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 berkata begini. Sebagai orang percaya, maka kita punya kewajiban untuk memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang belum mendengarkan berita Injil itu. Paulus menyatakan dengan tegas, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena apa? Karena memberitakan Injil adalah suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Bagi setiap orang percaya dituntut untuk menjadi saksi. Makanya di dalam Matius pasal 28 dengan tegas Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di situ jelas dikatakan seperti ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus berkata ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata segala kuasa telah diberikan kepada dia. Kuasa mana? Kuasa di sorga dan di bumi. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa yang mana? Yang Yesus terima dari Bapa di surga. Oleh karena itu pernyataan dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 ada perintah. Kalau Paulus katakan tadi bahwa itulah suatu kewajiban bagi setiap orang percaya untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi bagi Kristus. Maka dalam ayat Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 itu jelas Yesus berkata, pergilah, gitu ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Yesus sedang berkata kepada setiap orang percaya yang sudah mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah kita orang-orang yang sudah menerima pengharapan itu, yang sudah menerima kasih Tuhan itu, maka kita harus pergi untuk menjadikan semua orang itu murid. Dengan kata lain, kita harus menangkan mereka. Dengan kata lain, kita harus membuat mereka menjadi percaya kepada Kristus. Kenapa kita harus pergi? Karena di dalam kita sudah punya kuasa yang Tuhan berikan. Ya, kita harus menangkan mereka, sehingga mereka pun menerima kuasa yang sama seperti kita terima. Jadikanlah mereka murid. Ketika kita menangkan mereka, saudara. Kata Alkitab, selain dibaptis, tapi hal yang penting di situ, ajar mereka. Bina mereka. Supaya apa? Supaya iman mereka bertumbuh ke arah dewasa.
Iman mereka itu menjadi dewasa sehingga mereka pada akhirnya juga bisa kita utus untuk menjadikan orang lain menjadi murid juga. Sehingga tegas Yesus berkata dalam Matius pasal 28 tersebut, pergi menangkan orang. Ketika kita memenangkan mereka, bina mereka, supaya mereka mengerti kekristenan itu seperti apa, supaya mereka mengerti hidup dalam Kristus itu seperti apa. Ketika mereka memahami dan mengerti hidup dalam Kristus seperti apa, kita utus mereka. Supaya mereka juga bisa membina orang lain, mereka bisa memenangkan orang lain, dan supaya mereka juga bisa mengutus orang lain lagi. Sehingga Injil Kerajaan Surga bisa sampai ke ujung bumi seperti dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kita harus pergi untuk mengabarkan kasih Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah turun atas hidup kita. Kuasa Roh Kudus itu memampukan kita menjadi saksi. Yang kedua, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 5, ya, dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ayat ketiga, dikatakan begini. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kalau pertama kita menjadi saksi bagi Tuhan, maka yang kedua Roh Kudus itu akan menyatakan kesalahan, Roh Kudus itu akan menyatakan dosa dalam kehidupan kita. Dari kisah Ananias dan Safira, kita melihat bahwa Ananias dan Safira bersepakat untuk berbuat dosa. Bersepakat untuk menustai Roh Kudus. Bersepakat untuk tidak jujur di hadapan Roh Kudus melalui Rasul Petrus. Kalau kita punya Roh Kudus di dalam diri kita, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Dan Paulus diberikan karunia itu. Petrus mengetahui, Petrus memahami, mengetahui bahwa Ananias dan Safira sedang melakukan bersekongkol, melakukan dosa di hadapan Tuhan. Maka pertanyaan Petrus, makanya pertanyaan Petrus berkata begini, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, sehingga engkau menustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Petrus meneruskan ayat 4, selama tanah itu dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Selama tanah itu tidak dijual, itu tetap menjadi milikmu. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Petrus itu adalah rasul yang diberikan karunia. Boleh dikatakan gitu ya. Karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Sehingga dia bisa menyatakan kesalahan. Dia bisa menyatakan bahwa engkau sedang melakukan pelanggaran. Engkau sedang membuat dosa. Engkau sedang bersekongkol untuk bersekutu dengan iblis. Tidak bersekutu dengan Allah. Oleh karena sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia ini akan dosa. Maka Yesus berkata, aku harus naik ke surga. Supaya penolong yang lain yang akan menginsafkan dunia ini akan dosa. Yang akan memimpin dunia ini kepada kebenaran Tuhan. Itu akan datang dan tinggal bersama-sama dengan kita. Yohanes 16 ayat 8 berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia ini akan dosa, saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita juga akan dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan dimampukan untuk menghindari dosa dalam kehidupan kita. Kita akan dimampukan untuk tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan.
Oleh karena sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus itu yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita berikan seluas-luasnya dia bekerja bebas dalam kehidupan kita. Sehingga apa saudara terkasih? Supaya kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya mampu menyatakan bahwa ini benar, bahwa ini salah. Karena apa? Karena kita punya Roh Kudus yang memimpin kita kepada hal-hal yang mau menyatakan kuasa kebangkitan Kristus, mau menyatakan kuasa kerajaan surga, mau menyatakan bahwa hidup dalam Kristus, hidup di dalam Bapa, hidup dalam kerajaan surga, itu adalah hal yang tidak boleh kompromi terhadap dosa. Dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Roh Kudus turun atas kita, maka yang pertama kita akan menjadi saksi Tuhan. Lalu yang kedua akan menyatakan kesalahan, menyatakan dosa di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga akan dimampukan untuk menyatakan kesalahan. Apakah orang ini sedang melakukan dosa atau tidak melakukan dosa. Apakah dia orang melakukan kebenaran atau tidak melakukan kebenaran. Akan dimampukan kepada kita. Lalu yang ketiga saudara. Dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 berkata begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dunianya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau yang pertama, kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan menjadi saksi Tuhan. Yang kedua akan menyatakan kesalahan, menyatakan dosa. Lalu yang ketiga akan menyatakan kebenaran. Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Oleh karena itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Tuhan. Mana kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan itu apa yang Alkitab katakan dalam kehidupan kita. Yang harus kita ikuti adalah kebenaran, menghidupi kebenaran yang sudah Yesus nyatakan lewat firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu itu yang harus kita lakukan, kebenaran-kebenaran itu yang harus kita lakukan. Karena tanpa kebenaran, maka dunia akan menjadi kacau. Tanpa kebenaran, maka kita tidak akan bisa hidup bersekutu dengan Tuhan. Maka kita harus mampu hidup dalam kebenaran. Kita tidak akan mampu melakukan kebenaran kalau kita tidak hidup dalam kebenaran itu. Oleh karena itu, yang pertama, ketika Roh Kudus menyatakan tentang kebenaran itu, yang sudah memimpin kita dalam kebenaran itu, maka kita harus menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita. Paling tidak, apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22-23 bahwa buah roh itu tentang kasih dan seterusnya itu, itulah kebenaran-kebenaran yang harus menghidupi kehidupan kita. Atau paling tidak, apa yang dikatakan dalam Matius pasal 22 tentang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itulah kebenaran yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Soal kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran. Maka Matius jelas berkata begini, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka yang lain akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Hidupi kebenaran itu. Ketika kita mampu menghidupi kebenaran itu, maka yang kedua, kita akan mampu melakukan kebenaran itu. Kita akan berkata A, B, C. Benar yang benar, salah ya salah. Itulah ketika kita mampu menghidupi dan kita mampu melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita mampu melakukan kebenaran itu? Ya tadi, terima kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Biarkan kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Karena untuk melakukan kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, kita hanya mampu kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Kalau Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Itu berarti kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kematian dan kebangkitan Kristus yang kita
sudah rayakan, itu tidak menjadi sia-sia. Kenaikan Kristus ke surga itu tidak akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa Roh Kudus itu menaungi dan menguasai kehidupan kita. Selalu memimpin kita di dalam kebenaran. Selalu menyatakan apa yang benar, apa yang salah. Selalu menyatakan mana yang dosa dan mana tidak dosa. Dan biarlah kuasa Roh Kudus itu kita dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Karena itu pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Mari kita bina, menangkan mereka dan bina mereka. Supaya mereka pada akhirnya dipersekutuan kembali dengan Kristus. Bahkan dalam Markus pasal 16 ayat 15 dan seterusnya. Berkata kalau ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tumpang tangan atas orang sakit itu sembuh. Karena kita punya kuasa yang dari Tuhan. Ya. Bahkan di situ secara ekstrim mengatakan minum racun maut pun engkau tidak akan mati. Karena kita punya kuasa Roh Kudus. Tapi bukan berarti kita semua sebagai orang percaya harus minum racun maut untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan, tidak seperti itu. Itu mengungkapkan bahwa kuasa Roh Kudus lebih besar dari kuasa-kuasa yang berasal dari dunia ini, saudara. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketika kita sedang menantikan kenaikan Yesus ke surga, supaya Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita sehati, sepikir, sepenanggungan, hidup dalam kebenaran untuk menjalani hidup kita di dunia ini. Sehingga ketika kita memperingati tentang pencurahan Roh Kudus, kita tidak sekedar memperingati tentang pencurahan Roh Kudus itu, tetapi lewat peringatan pencurahan Roh Kudus, kita semua juga mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Kita semua juga mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita semua memanifestasikan kuasa Roh Kudus dalam seluruh keberadaan kehidupan kita, sehingga mereka bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita, bisa mereka melihat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya mereka menjadi percaya kepada Kristus. Oleh karena itu pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Karena apa? Kita punya kuasa. Alkitab berkata dalam Matius pasal 8 tadi, dan ketahuilah Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dan ketahuilah kuasa Roh Kudus itu tetap ada dalam kehidupan kita selama kita mampu hidup dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, maka kemenangan lepas kemenangan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita berkata, terima kasih Tuhan, aku berada di dalam buku kehidupan itu. Ketika engkau datang kedua kali, menjemput saleh-salehnya Tuhan, menjemput orang percaya, aku berada di bilangan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah lewat kuasa Roh Kudus yang dicurahkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu kami telah menerima kuasa itu, sehingga kami mampu melakukan perintah Tuhan, amanat agung Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Menjadi saksi dari keluarga kami, Yerusalem kami, tetangga kami, Yudea kami, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Karena kami tahu ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, yang mampu menyatakan kesalahan, yang mampu menyatakan kebenaran, sehingga biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran itu. Dan kami mampu melakukan kebenaran Tuhan dalam semua keberadaan kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya kemenangan lepas kemenangan. Banyak orang akan menjadi percaya kepada Engkau Tuhan. Seperti Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Biar ini menjadi tanggung jawab kami Tuhan. Ini bukan sekedar panggilan kami. Ini bukan sekedar undangan kami. Tapi inilah satu kewajiban yang harus kami lakukan sebagai orang percaya. Untuk membagikan kasih Kristus. Membagikan Injil keselamatan
kepada orang-orang. Seperti dalam Roma pasal 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Biarlah Injil itu bisa sampai ke ujung-ujung bumi, sehingga banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Setiap orang percaya menanggung tanggung jawab ini Tuhan. Dengan penuh keberanian melakukan tanggung jawab itu. Karena ada janji Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menerima kuasa. Dan ketahuilah bahwa Tuhan juga menyertai kita sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, mereka yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Mereka yang putus pengharapan, berikanlah pengharapan yang baru dalam kehidupan mereka. Dan satu hal yang kami minta, mereka yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, mereka menjadi percaya kepada Engkau. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Menjadikan Engkau Tuhan dan Raja dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka akan dipersekutukan bersama-sama dengan Bapa di surga. Mereka akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Mereka akan hidup untuk selama-lamanya kekal Tuhan. Karena mereka sudah menerima kebenaran itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini. Sampai Tuhan menjemput kita kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita ini berkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26 tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6,
tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.